Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'd. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fazil Zarif dengan NIM 1040 1250 043 dari program studi S1 MBTI atau Manajemen Bisnis dalam Komunikasi dan Informatika Telkom University. Pada kesempatan yang berbahagia ini, saya akan mempresentasikan tugas besar UTS mata kuliah agama Islam dengan tema studi kasus, yaitu namanya Sang Arsitek Muda. Dalam studi kasus ini, saya akan menemukan 4 masalah utama yang berkaitan erat dengan materi perkuliahan agama Islam. Keempat masalah tersebut meliputi yang pertama masalah akidah dan tauhid, kedua masalah sumber hukum Islam atau usul fiqh, ketiga masalah fiqh muamalah tentang kehalalan pekerjaan, dan keempat yaitu masalah toleransi dan ukhuwah antar umat beragama. Mari kita bahas satu persatu. Masalah yang pertama yang saya temukan adalah persoalan akidah dan tauhid. Narasi yang menggambarkan Farhan sebagai arsitek yang muda mengalami krisis identitas. Ia merasa hampa meskipun sukses secara materi. Hingga akhirnya, ia kembali mendalami spiritualitas dan meyakini keberadaan Sang Pencipta. Ini adalah gambaran nyata tentang bagaimana manusia yang jauh dari akidah yang benar akan mengalami kekosongan jiwa, meskipun secara lahiriah tampak berhasil. Dalam Islam, akidah adalah fondasi utama kehidupan seorang muslim. Akidah berarti keyakinan yang kuat dan kokoh terhadap Allah Subhanahu wa taala, para malaikat, kitab-kitab, rasul, hari akhir serta qadar dan qadar. Dan dalil Al-Qur'an yang menjelaskan yaitu ala bizikrillahi tatma'innul qulub. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah hati menjadi tentram. Quran surah Al-Ra'd ayat 28. Dan ayat ini menjelaskan dengan sangat jelas bahwa ketenangan jiwa bukan berasal dari kekayaan, jabatan, atau pencapaian duniawi semata, melainkan dari zikir dan kedekatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Krisis yang dialami Farhan adalah akibat dari lalai dari zikrullah. Selain itu, Allah Subhanahu wa taala juga berfirman dalam Quran surah Al-Zariyat ayat 56 yang berbunyi, "Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun." Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka beribadah kepadaku. Quran surah Al-Zariyat 56. Ayat ini menegaskan bahwa tujuan hidup manusia adalah beribadah kepada Allah. Ketika seseorang melupakan tujuan ini dan hanya mengejar dunia, maka kekosongan jiwa adalah konsekuensinya. Pandang ulama seperti Imam Al-Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin menyatakan bahwa hati manusia itu ibaratkan cermin. Ia hanya akan bersih dan percaya jika selalu dibersihkan dengan zikir dan ibadah kepada Allah. Hati yang dikotori dengan cinta dunia tidak akan menemukan ketenangan sejati. Dari sini dapat kita simpulkan bahwa langkah Farhan kembali kepada Allah adalah tindakan yang sangat tepat sesuai dengan tuntunan Islam. Dan masalah yang kedua yaitu berkaitan dengan sumber hukum Islam atau usul fiqh, yaitu metodologi pengambilan keputusan Islam atau usul fiqh. Dalam narasi ini, Farhan mencari dasar hukum atas dilemanya etisnya dengan cara, yaitu mencari ketentuan di Al-Quran, merujuk pada hadis, melihat kesepakatan para ulama atau ijma, dan melakukan pertimbangan logis yang sejalan dengan syariat atau qiyas. Ini adalah gambaran yang tepat tentang hierarki sumber hukum Islam. Dan sumber hukum Islam terdiri dari 4 tingkatan utama yang disepakati mayoritas ulama. Yang pertama, tentunya adalah Al-Quran sebagai sumber hukum tertinggi dan utama. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surah An-Nisa ayat 59, yaitu wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul dan ulil amri di antara kamu. Kemudian, jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah kepada Allah dan Rasul. Dan yang kedua ada sumber hukum hadis dan sunnah, yaitu perkataan, perbuatan, serta ketetapan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan di mana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, aku tinggalkan kepada kamu 2 perkara yang jika kamu berpegang teguh kepada keduanya, kamu tidak akan tersesat selamanya. Kitabullah dan sunnahku. Hadis riwayat Malik. Dan yang ketiga ada sumber dari ijma atau kesepakatan para ulama mujtahid. Ijma merupakan kesepakatan para ulama dalam suatu masalah tentang hukum syar'ah. Imam Syafi'i menyatakan bahwa ijma adalah hujjah yang kuat dan tidak boleh ditolak selama tidak bertentangan dengan nas Al-Quran dan hadis. Dan yang keempat ada qiyas, analogi berdasarkan ilat atau sebab hukum yang sama. Qiyas digunakan ketika suatu masalah tidak ditemukan nasnya secara langsung, namun memiliki kesamaan ilat dengan masalah yang sudah ada hukumnya.
Metode yang digunakan Farhan ini mencerminkan pemahaman yang baik tentang hierarki usul fiqh. Hal ini sesuai dengan amanah Islam bahwa setiap muslim, terutama dalam menghadapi persoalan penting, harus kembali kepada sumber hukum yang sahih. Dan masalah ketiga ada fiqh muamalah atau kehalalan pekerjaan. Masalah ketiga ini adalah masalah fiqh muamalah khususnya tentang kehalalan pekerjaan yang dimana Farhan diminta merancang sebuah bangunan yang fungsinya meragukan secara etika agama. Ini tentunya menimbulkan pertanyaan, bolehkah seorang muslim mengerjakan proyek yang hasilnya digunakan untuk kemaksiatan atau hal yang diharamkan? Islam tentunya sudah mengajarkan bahwa halal dan haramnya suatu pekerjaan tidak dilihat dari akad atau kontrak pekerjaannya saja, tetapi juga dilihat dari hasil dan fungsi akhir dari pekerjaan itu. Prinsip ini dikenal dengan kaidah fikih atau wasilah sarana yang mengikuti hukum tujuannya. Artinya, jika sebuah bangunan yang dirancang akan digunakan untuk hal yang diharamkan, misalnya tempat perjudian, tempat prostitusi, atau tempat yang melanggengkan kemungkaran, maka merancangnya pun termasuk dalam perbuatan yang dilarang. Dalil Al-Quran yang menjelaskan yaitu wa ta'awanu ala birri wala taqwa wa la ta'awanu ala bismi wal udwan, dan tolong menolonglah kamu dalam kebajikan dan takwa, dan janganlah tolong menolong dalam dosa dan permusuhan. Quran surah Al-Maidah 2. Dan dalam hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yaitu sesungguhnya Allah mengharamkan khamar dan mengharamkan jual belinya, mengharamkan bangkai dan jual belinya. Hadis riwayat Ahmad dan Abu Dawud. Hadis ini menunjukkan bahwa terlihat dalam rantai produksi atau fasilitasi sesuatu yang haram pun termasuk dalam keharaman. Pandang ulama seperti Imam Ibnu Taimiyah dan Majmu' Fatawa menyatakan bahwa setiap pekerjaan yang mengarah kepada dosa, membantu kemaksiatan, atau memudahkan terjadinya perbuatan yang diharamkan, maka hukumnya haram meskipun si pekerja sendiri tidak melakukan kemaksiatan tersebut secara langsung. Dan kesimpulannya, Farhan tetap mencari dasar hukum dan menolak proyek tersebut jika benar-benar bertentangan dengan syariat. Ini adalah bentuk nyata dari integritas seorang muslim yang profesional. Dan yang terakhir ada masalah yaitu masalah keempat atau toleransi dan ukhuwah. Masalah keempat adalah tentang toleransi antar umat beragama dan ukhuwah Islamiyah sekaligus. Farhan menghadapi konflik di antara stafnya yang berbeda keyakinan dalam memperebutkan jadwal penggunaan pulang istirahat untuk ibadah masing-masing. Islam adalah agama yang menjunjung tinggi toleransi terhadap sesama manusia, termasuk kepada pemeluk agama lain. Selama tidak menyangkut akidah, prinsip ini dikenal dengan yaitu toleransi beragama atau tasamuh yang dimana ada hadis atau Al-Quran yang menjelaskan lakum dinukum waliyadin, untukmu agamamu dan untukku agamaku. Quran surah Al-Kafirun ayat 6. Ayat ini mengajarkan bahwa Islam menghormati hak setiap orang untuk beribadah sesuai dengan keyakinannya. Tidak ada paksaan dalam agama, maka Farhan sebagai pemimpin wajib memberikan ruang bagi seluruh karyawannya untuk beribadah. Dan yang kedua ada ukhuwah Islamiyah. Innamal mu'minuna ikhwatu walaslihu baina akhawaikum. Sesungguhnya orang yang mukmin itu bersaudara, maka damaikanlah antara kedua saudaramu. Quran surah Al-Hujurat 10. Sebagai atasan muslim, Farhan juga harus menjaga ukhuwah Islamiyah dengan rekan sesama muslim tanpa bersikap diskriminatif kepada karyawan non-muslim. Islam mengajarkan keadilan dalam segala aspek, termasuk dalam lingkungan kerja. Dan solusi yang dianjurkan, Farhan dapat membuat jadwal penggunaan ruang yang adil dan proporsional dan memberikan prioritas waktu sholat wajib bagi muslim dan waktu yang sudah dan sambil tetap mengakomodasikan kebutuhan ibadah karyawan non-muslim di waktu yang lain. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah ia memuliakan tamunya. Hadis riwayat Bukhari. Memuliakan sesama manusia termasuk menjamin hak mereka dalam menjalankan keyakinannya. Para ulama seperti Syekh Yusuf Al-Qaradawi dalam fikih prioritas menyatakan bahwa membangun harmoni sosial dan kerukunan umat beragama adalah kewajiban muslim selama tidak sampai pada sinkretisme atau mencampur adukan akidah. Dan penutup atau kesimpulan yang dapat kita ambil adalah yang pertama, masalah kita dan tauhid, bahwa ketenangan jiwa hanya bisa diraih dengan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala yang sesuai dengan Quran surah Al-Ra'd 28. Dan kedua, masalah sumber hukum Islam
yang dimana Farhan menunjukkan contoh yang baik dengan menggunakan hierarki Al-Quran dan hadis serta ijma dan kias dalam mencari hukum Islam atau mencari hukum. Dan yang ketiga, masalah fikih muamalah yang dimana bahwa seorang muslim wajib memastikan pekerjaannya dan tidak membantu kemaksiatan sesuai dengan Quran Surat Al-Maidah ayat 2. Dan yang terakhir atau yang keempat, masalah toleransi dan ukhuwah bahwa Islam mengajarkan keseimbangan antara menjaga ukhuwah sesama muslim dan toleransi kepada non-muslim secara adil. Semoga presentasi ini bermanfaat dan dapat memberikan pemahaman yang lebih baik tentang bagaimana Islam memberikan panduan dalam setiap aspek kehidupan kita, termasuk dalam dunia profesional. Demikian presentasi dari saya. Apabila terdapat kekurangan dan kekilapan, saya mohon maaf. Semua kebenaran datang dari Allah Subhanahu wa taala dan segala kekurangan datang dari keterbatasan saya sebagai manusia. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.